Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan. Malam sebelum kita tidur menyampaikan firman Tuhan lagi dengan puji-pujian. Bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Bukti nyata kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bersukacitalah kita senantiasa di dalam Tuhan. Bersorak-sorai memujiakan Tuhan. Sebab dia ajaib, dia dahsyat, dia luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Saya Pastor Yakub menamakan menyanyikan sebuah pujian. Besarkan nama Tuhan. Pujilah dia, sebab dia yang layak kita puji dan sembah. Karena kita mau baca pada malam hari ini Lukas pasal 1 46 sampai 80 tentang pujian Maria dan lahirnya Yohanes Pembaptis. Dan nanti Zakaria juga bernubuat. Dia mengagungkan, memuliakan Tuhan, sebab hanya dia Yesus yang layak kita puji dan sembah. Tidak ada nama lain di dalam dunia ini, di dalam jagat raya ini, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Pencipta langit dan bumi, pencipta segala-galanya, hanya nama dia Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah dia. Amin, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Amin, haleluya. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Amin, haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, amin, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang maha kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, amin, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah dia, amin, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira, amin, haleluya. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya, amin, haleluya. Oh, besarkanlah namanya, amin, haleluya. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang segala-galanya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, amin, haleluya. Dalam Mazmur 47 ayat yang kedua dan tiga, demikian firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi, amin, haleluya. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, amin, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku, amin, haleluya. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin,
segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan, haleluya, dan kemuliaan, berasal itu semua daripadamu. Amin, haleluya. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, haleluya, Tuhan yang maha kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Besarkan nama Tuhan, Engkau yang maha ajaib, haleluya. Sucikanlah hidupku untuk firman-Mu, amin, haleluya. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampunilah semua salahku Bapa. Kuduskanlah seluruh hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 47 ayat 2, saya semangat melayani Tuhan, saudara. Sampai teriak-teriak menyanyi buat Tuhan. Dikatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Kita semangat memuji nama Tuhan. Makanya kita di dalam kebaktian, kalau sudah nyanyi sukacita, bertepuk tangan. Ini dasar firman Tuhan loh. Mazmur 47 ayat 2, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkan Allah dengan sorak-sorai. Terpujilah nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak kita puji dan sembah. Amin. Terpujilah Bapa kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Lanjutin firman Tuhan pada malam sebelum kita berbaring tidur. Kita baca Injil Lukas pasal yang pertama 46 sampai 80 tentang Maria memujiakan Tuhan. Bersukacita Maria karena mendapatkan kabar luar biasa. Saya mau baca firman Tuhan. Mari kita bersukacita, biar hari kita penuh dengan sukacita, membuktikan Yesus luar biasa dan Tuhan bersama kita. Lukas pasal 1 ayat 46 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Mari saudara, jiwa kita memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Amin. Mari kita belajar rendah hati, saudara. Mari yang rendah hati. Penting memiliki hati yang rendah. Karena apa? Dia taat. Sampai dia berkata pada waktu dia terima informasi dari Jibril, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, sesuai dengan perkataan-Mu, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Berarti rendah hati. Mari kita sebagian untuk belajar rendah hati. Karena apa? Yang mengkuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Perbuatan besar akan turun alami buat Bapak Ibu semua bersama saya. Dan Allah itu kudus, maha segala-galanya, pencipta segala-galanya, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Mari kita takut akan Tuhan, berhidup taat. Di situ rahmat Tuhan menyertai kita semua. Ia memperlihatkan
kuasanya, dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Orang congkak sombong tidak disukai Tuhan. Mari kita rendah hati. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang rendah hati. Amin. Tuhan itu mengasihi orang rendah hati, yang melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar. Lapar apa? Hauskan firman Tuhan. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Besar rahmat Tuhan Allah itu, kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, mari kita mau cinta dan taat kepada firman Tuhan, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin, terpujilah Tuhan. Jadi di sini kalau kita lihat ya, Maria bersama Elizabeth 3 bulan. Perhatikan saudara ya. Terus di ayat yang ke 36, Lukas pasal 1 ayat 36, itu di situ dikatakan, dan sesungguhnya Elizabeth sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Jadi pada waktu itu usia sudah 6 bulan. Terus di ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Setelah Elizabeth mengandung 6 bulan, tidak lama kemudian ya, Maria jumpa dengan Elizabeth toh. Dan selama di Elizabeth selama 3 bulan ya, berarti totalnya berarti menjalani sudah di bulan ke-9. Perhatikan sekarang ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak. Dan ternyata normal, saudara. Di sini kalau kita lihat ini, pada waktu Maria sebelum jumpa dengan Elizabeth, usia hamilnya Elizabeth 6 bulan. Dan setelah 6 bulan berapa bulan berangkat Maria jumpa Elizabeth. Dan Maria bersama Elizabeth 3 bulan. Berarti total 9 bulan. Dan ternyata 9 bulan lahirnya seorang anak Tuhan, nabi yang disebut Yohanes Pembaptis. Mari berikutnya kita baca supaya tepat. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, bersukacita mereka bersama dengan dia. Amin. Berita kelahiran, mereka bersukacita. Karena apa? Berkat dari Tuhan. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Jadi Yohanes Pembaptis disebut nama Sakaria dan akan disunat pada disunatkan anak itu pada umur 8 hari ya. Mereka pada hari yang ke-8 ya. Ayat 60. Tapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes ya. Jadi dinamai mama Yohanes, yang punya arti Tuhan itu maha baik. Tuhan itu baik hati, nama arti Yohanes ya. Lalu kata mereka kepadanya, tidak ada di antara saudara-saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertambah nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Jadi minta petunjuk dari papanya yang namanya Sakaria. Apa yang terjadi? Yang meminta batu tulis. Lalu menuliskan kata-kata itu. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Padahal ini si Sakaria masih buta loh saudara. Dia nulis namanya Yohanes, berarti itu sesuai dengan apa maunya Tuhan ya. Dan setelah juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu berkata-kata dan memuji. Dan ternyata ini Sakaria terbuka mulutnya ya, terbuka mulutnya memuji nama Tuhan. Maka ketakutan semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Jadi luar biasa mujizat terjadi, dipulihkan Sakaria, semua dipulihkan, terjadi mujizat. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata menjadi, apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Wah, ini Yohanes Pembaptis lahir ya sudah. Terus berikan 67. Dan sekali ayahnya penuh dengan kuasa Roh Kudus, lalu bermode buat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita juga memuji Tuhan yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari mulut musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus
Wah, nubuatan luar biasa saudara dan sekalian. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhurnya kita. Ia mengurniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi memang Yohanes Pembaptis lahir duluan saudara ya. Lahir untuk apa? Mempersiapkan berita-berita kebenaran, berita Injil, berita tentang Yesus, berita tentang jalan Tuhan kepada bangsa Israel yang belum bertobatnya, supaya mereka apa? Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. Mencoba ini sudah dinubuatkan pengampunan dosa keselamatan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, sudah dinubuatkan dan melalui hambanya Nabi yang diberkati itu, yaitu Yohanes Pembaptis ya. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan nama anak ia melawatnya surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ayat 80 yang terakhir. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Luar biasa. Ternyata Tuhan pakai keluarga Sakaria. Dan ternyata luar biasa mujizat terjadi saudara. Tuhan pakai melalui hamba Yohanes Pembaptis. Supaya apa? Supaya memuliakan Tuhan ya. Dan ternyata kalau kita baca Lukas pasal 1:20, benar sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari mana semua itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenaran pada. Jadi Sakar ini bisu saudara ya. Mohon maaf, bukan buta saudara, bisu ya. Jadi tidak bisa berkata-kata ya, tapi semua dipulihkan sama Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus turun menyertai ya. Tuhan pulihkan keluarga Sakar Elizabeth, dan Tuhan pakai hambanya nih Yohanes Pembaptis ya. Melalui Yohanes Pembaptis berita Injil yang pertama ya. Berita tentang Yesus disampaikan melalui Yohanes Pembaptis, merupakan awal, titik awal untuk menyampaikan jalan Tuhan. Ini semua karena kebesaran Tuhan yang ajaib. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita, mari kita memuliakan Tuhan. Seperti Maria memuliakan Tuhan, Elizabeth memuliakan Tuhan, dan Sakari memuliakan Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dan kita mau cinta hari. Makin hari kita mau cinta Yesus. Makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain buat kita, hanya Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Amin, haleluya. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Amin, haleluya. Oh, besarkanlah namanya. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang kuasa. Amin, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang berkuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapa kami yang di surga, haleluya. Dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang besar, Yesus yang ajaib, Maha kuasa, Maha kudus, Maha benar, Maha segala-galanya. Kerajaan yang tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati sama Tuhan. Biar malam hari ini berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Tuhan semua berkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.